Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Siang ini kami sedang singgah di rumah Tuan Kadi, Tuanku Kadi, yang dibangun tahun 1928. Kami dapat cerita dulu rumah ini tempat singgah para Raja Siak ketika datang ke Pekanbaru. Ini kan ada sungai. Turun dari sungai, singgah di sini, baru datang ke rumah karib kerabat atau sesiapa yang hendak ditemui di Pekanbaru ini oleh Raja Siak. Ustaz, ini kan dulu tempat singgah, Ustaz. Ya. Maka yang terbayang oleh saya, ketika rumah dibangun banyak manfaat, minimal orang singgah di sini, Ustaz. Sehingga kalaulah kita punya harta dibangunkan untuk rumah dan itu berasal dari wakaf dan rumah itu manfaatnya panjang, berapa banyak orang yang singgah itu, Ustaz. Kadi, ini kan namanya Tuan Kadi Haji Zakaria. Iya, Ustaz. Kadi itu dari bahasa Arab qadhi, hakim. Jadi ketika urusan agama itu dulu zaman Nabi mengurus negara, Nabi mengurus agama. Abu Bakar mengurus negara, Abu Bakar juga mengurus agama. Umar mengurus negara, Umar juga mengurus agama. Utsman bin Affan mengurus negara, juga mengurus agama. Sayyidina Ali juga. Khilafatun nubuwah 40 sana. Pemerintahan cara Nabi itu 40 tahun. Setelah Khulafaur Rasyidin mulai terbagi dua. Sultan mengurus negara, yang mengurus agama ini qadhi. Jadi hakim yang bidang agama. Nah, jadi kita melihat bagaimana kayanya dulu orang dulu. Mungkin zaman dulu nih rumah terbagus lah. Betul. Karena 8 tahun lagi 100 tahun kan? Betul. 100 tahun yang lalu. Tempatnya strategis di tepi Sungai Siak. Lalu kemudian sekarang ini menjadi cagar budaya Kota Pekanbaru. Betul. Tapi saya melihat dari aspek lain, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Bahwa yang punya rumah meninggal. Yang punya tanah meninggal. Betul. Di zaman itu mungkin orang paling alim, berilmu, orang paling dihormati, tapi hilang. Tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Kalau kita mau abadi, betul konsep shadaqatun jariyah, sedekah yang tetap mengalir, yaitu wakaf. Jadi saya berpikir kita buat rumah besar bagus, tapi setelah kita meninggal belum sampai 100 tahun, ini buktinya. Gak tahu kita anak cucu keturunan kita bagaimana kan? Betul. Tapi kalau kita ada, betul, kita tidak wakafkan semua lalu anak cucu kita miskin, susah. Islam tidak nyuruh begitu. Anta da'a warasataka aghniya, anak cucumu kau tinggalkan ke dalam keadaan mampu secara ekonomi, khairun, lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta, enggak boleh. Tapi kita pikir juga untuk kita. Betul. Banyak orang memikirkan tuh anaknya gimana, ya siaplah kos-kosan 100 pintu, ruko sejauh mata memandang. Terus yang untuk kita mati mana? Tak ada satu. Enggak ada, tinggal. Ini bukti tinggal. Tapi kalau kita wakafkan, maka berpikirlah bagaimana dapat duit banyak, bagaimana semangat terus kerja, tapi ujung-ujungnya orientasinya adalah wakaf. Kan bisa itu, Ustaz. Kita bangun rumah kos diwakafkan, lalu dikelola oleh lembaga wakaf, manfaatnya dibagikan, Ustaz. Ya, jadi kalau ada kos-kosan 10, 1 wakaf. Ya. Jadi kalau sebulan 1 juta, 1 tahun 12 juta, hasilnya untuk lembaga wakaf. Kita sekolahkan nanti orang yang susah, Ustaz. Anak yatim, fakir miskin, cerdas, bingung kos, nah, kosnya di situ. Iya. Nah, itu yang mengalir. Cuman kadang kan bapaknya niat baik, pas giliran anak susah ekonomi, dijualnya. Makanya harus diserahkan ke lembaga. Enggak jadi wakafnya, Ustaz. Enggak jadi. Berapa banyak wakaf ayah dibatalkan anak, wakaf kakek dibatalkan anak cucu. Oleh sebab itu mesti diserahkan ke lembaga.
Bahkan jadi sengketa ya Ustaz. Jadi sengketa, konflik berkepanjangan. Maka solusinya adalah serahkan ke lembaga. Ke lembaga. Tapi lembaga juga banyak tak terpercaya. Maka lembaga yang sudah betul-betul buat fakta integritas bahwa kami lembaga hanya manajemen wakaf dan setelah kami mati serahkan balik ke umat. Tidak ada untuk kita. Ada. Tidak ada untuk keluarga, hanya untuk umat. Kita ini hanya berkhidmat. Berkhidmat untuk umat. Numpang sebentar beramal melalui aset masyarakat. Habis itu mati. Kita punya ilmu, kita punya kemampuan berfikir, Ustaz. Masyarakat mungkin dia punya aset tapi tak sempat mikirkan hal seperti ini. Tak sempat. Kita berkolaborasi, Ustaz. Sehingga mereka bisa masuk surga, kita mudah-mudahan numpang bertuah dengan mereka masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita punya aset, kita bangunkan rumah, bangunkan masjid, bangunkan apa saja yang bermanfaat bagi orang banyak, apalagi usianya panjang, itu akan berguna bagi kita di dunia, berguna bagi orang, dan pahalanya akan mengalir terus. Seperti rumah Tuanku Kadi 1928 dibangun, meskipun beliau sudah meninggal. Hari ini kalau orang datang ke Pekanbaru dilihat jadi satu income bagian dinas pariwisata atau siapapun masyarakat datangkan manfaat dari hasil kunjungan itu, beliau akan tetap mendapatkan pahala yang mengalir karena pernah membuat rumah di tempat ini. Maka jangan sampai kita tak dapat bagian dari sesuatu yang jariah yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Sampai bertemu dalam perjalanan kita melihat situs bersejarah di Pekanbaru lainnya. Mudah-mudahan inspirasi berwakaf semakin bagus dalam diri kita dan kita tak pernah ketinggalan untuk berwakaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.